Selamat pagi pemirsa TV One, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pagi hari ini saya berada di kawasan Car Free Day Bundaran HI Jakarta untuk kembali mengajak pemirsa ini berdialog, berbincang mengenai kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Kali ini yakni mengenai misteri penemuan dua jenazah yang sudah menjadi tengkorak di kawasan Cinere, Depok, yang mana keduanya ini merupakan ibu dan juga anaknya yang berusia 64 dan juga 38 tahun. Nah, sebelum saya mengajak seorang kriminolog untuk berbincang, saya akan mengajak warga di sini untuk memintai pendapat mereka. Sebenarnya melihat kasus ini seperti apa ya? Halo, selamat pagi. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Mesti. Ibu Mesti ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu Indah dan Ibu siapa? Rifa. Ibu Rifa. Oke. Ini Ibu siapa? Riza. Riza. Oke. Ibu tahu kasus penemuan dua jenazah yang sudah menjadi tengkorak di Cinere? Tahu? Ini pendapatnya gimana Bu melihat kasus itu? Kalau pendapat saya mungkin satu keluarga ini tidak bersosialisasi dengan keluarga tetangga yang lain, sehingga tetangga yang lainnya tidak tahu kalau terjadi ada seperti pembunuh atau bunuh diri seperti itu. Jadi pendapat saya ya kalau memang itu kompleks, setiap security harus dilihat terus itu kondisi rumah tersebut. Oke, ibu yang lain gimana Bu pendapatnya? Yang kepekaan tetangga juga kurang kayaknya ya, namanya kasus ini udah sebulan baru ketahuan, baru ketahuan kayaknya berarti tetangga juga kurang peduli ya terhadap tetangga tersebut gitu ya. Jadi kayaknya kalau apalagi kalau tinggal di komplek itu harus tahu ya masalah ini. Kayaknya kurang didengarnya kurang ini aja gitu, kaget gitu ya. Udah sebulan baru ketahuan gitu. Jadi kayaknya kita yang orang awam juga ngeliatnya aneh gitu. Jadi takut juga kalau terjadi di lingkungan kita gitu. Oke, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Jadi merasa kaget dan juga aneh ya, mengapa baru sebulan akhirnya ditemukan kasus ini. Terima kasih. Dan itu dia pendapat warga karena memang kasus ini baru terungkap ya pemirsa pada Kamis 7 September yang lalu, di mana padahal kedua jasadnya ini ditemukan sudah dalam bentuk tengkorak yang mana diduga kematian ini sudah lebih dari 1 bulan. Nah, kita langsung akan mengajak berbincang seorang kriminolog, ada Kang Maman Suherman. Selamat pagi, Kang Maman. Gimana nih kabarnya Kang? Kita bertemu di tengah Car Free Day ya Bundaran HI. Kabarnya gimana? Suasananya normal betul hari ini. Normal gimana tuh Kang? Rakyat bahagia berkumpul setelah sekian tahun. Kita harus berjarak, tidak boleh berkumpul. Betul. Harus menggunakan masker, sekarang mereka bebas. Walaupun ada himbauan untuk tetap menggunakan masker karena polusi kan. Oke, Kang, ini ada salah satu misteri yang tentunya menyita perhatian kita semua ya. Ini penemuan jenazah yang sudah menjadi tengkorak. Nah, yang salah satu menjadi menarik di kasus ini adalah ditemukannya pesan, Kang, di laptop yang ada di rumah tersebut, yakni to you whomever, di mana di sana bertuliskan siapapun yang menemukan pesan ini mungkin saya sudah meninggal dunia begitu. Menurut Kang Maman seperti apa melihat kasus ini? Semua petunjuk untuk menjadi pintu masuk menguak kasus ini itu pasti menarik perhatian. Apalagi kalau petunjuk itu menimbulkan spekulasi. Pernyataan itu, tulisan itu pasti menimbulkan spekulasi apakah ini pesan yang sudah disampaikan oleh orang tersebut sebelum kematiannya, atau justru buat saya pesan itu muncul setelah kematiannya. Berarti ada orang lain yang kemungkinan menuliskannya misalnya. Kita butuh nanti kajian forensik untuk melihat kematian duluan kah atau pesan itu misalnya. Oke, tapi sampai saat ini memang penyebab kematiannya belum ditemukan ya oleh pihak kepolisian, masih dicari. Tapi ada nggak sih Kang kemungkinan apa nih yang paling memungkinkan menjadi penyebab atau alasan dari kematian keduanya? Kalau melihat peristiwa semacam ini selalu ada 4 hal yang harus selalu menjadi perhatian pihak kepolisian. Yang pertama, apakah ini betul-betul kematian alami? Memang karena usia, karena sudah waktunya. Kalau kematian alami, apakah kematian alami itu dialami oleh satu orang atau dua-duanya? Yang kedua adalah kemungkinan kecelakaan. Misalnya keduanya sama-sama menghirup gas beracun. Itu yang harus diselidiki betul secara forensik. Yang ketiga kemungkinan pembunuhan. Apakah pembunuhan itu dilakukan salah satunya atau ada orang lain yang melakukan pembunuhan terhadap kedua orang ini? Itu yang ketiga. Yang keempat kemungkinan bunuh diri. Bunuh diri itu pun kemungkinannya salah satu yang bunuh diri atau kedua-duanya bunuh diri. Ini yang butuh kajian-kajian forensik, dan kita butuh digital forensik untuk persoalan yang pertama tadi, soal ada pesan di gadget mereka, di laptop mereka, kemudian kedokteran forensik untuk mengetahui waktu kematian dan sebab kematian untuk mengetahui ini kematian alami atau kecelakaan atau pembunuhan,
Itu dua hal yang paling penting. Dan yang ketiga, kalau bunuh diri saya yakin teman-teman psikologi forensik bisa mengkajinya. Karena bunuh diri kan biasanya kena 5 sebab. Dan itu yang akan dikaji oleh teman-teman psikologi forensik. Karena depresi kah? Karena ada gangguan psikotik? Karena sudah merasa hidup sendiri dan tidak lagi berguna misalnya? Atau ada penggunaan zat-zat beracun atau penggunaan obat dan minuman keras tertentu? Atau yang kelima, karena faktor-faktor yang orang kehilangan harapan, orang punya penyakit tertentu yang tidak tersembuhkan sehingga mereka melakukan upaya bunuh diri misalnya. Kajian-kajian ini yang akan terus dilakukan untuk menguak misteri ini. Jadi ada 4 kemungkinan ya Kang? 4 kemungkinan, itu ya. Cukup banyak ya Kang? Ya. Kemudian siapa saja yang bisa atau berperan dalam pengungkapan kasus ini Kang? Kepolisian sendirikah atau memang ada pihak-pihak lain yang dibutuhkan? Pastinya 4 hal ini kalau kita mau serius menguak kasus ini tadi. Kepolisian iya, yang melakukan penyelidikan secara deduktif induktif. Apa yang terjadi di lokasi, bukti-bukti yang bisa dipakai untuk pintu masuk, mewawancarai orang sekelilingnya tentang pola hubungan antar keluarga, antar tetangga. Kemudian kedokteran forensik untuk menguak. Adakah racun, waktu kematian, sebab kematian itu bisa diungkap. Psikolog forensik bisa, dan digital forensik. Seperti yang tadi pertanyaan pertama itu. Kita akan lihat tuh siapa yang menulis. Apakah salah satu dari kedua atau ada pihak lain? Kan kita belum tahu semua itu. 4 inilah yang harus bahu-membahu untuk menguak kasus seperti ini yang dalam banyak kasus sampai hari ini tidak terungkap. Misalnya kasus yang penemuan satu keluarga, kasus penemuan 2 orang yang meninggal di dalam mobil misalnya. Baru satu kan yang kita tahu tentang kasus satu keluarga yang dibunuh karena disekap di dalam satu tempat dan ternyata itu perampokan misalnya. Jadi butuh betul perhatian serius untuk mampu menguak kasus seperti ini. Oke, butuh perhatian khusus Ya. dan juga penyelidikan yang serius ya Kang ya untuk bisa mengungkap kasus dan ini. Dan tidak ya? bisa satu pihak, 4 pihak tadi minimal harus terlibat tuh. Oke. Untuk menguak itu. Oke. Namun untuk saat ini memang terlalu dini ya untuk menyimpulkan apa sebenarnya penyebab kematiannya. Kita masih akan nantikan ya Kang ya. Publik juga diharapkan bisa terus mengawal supaya keduanya ini bisa mendapatkan keadilan. Betul ya Kang ya. Kang Maman, terima kasih sekali atas pendapatnya. Kita harus kembalikan ke studio nih. Ada Kamaratih dan juga Arif Fadil di studio Apa Kabar Indonesia Pagi untuk melanjutkan program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan dialog-dialog lainnya.